Assalamualaikum semuanya. Masih di channel MJRT53 Racing. Kali ini saya akan membagikan sedikit tutor cara memapas noken as K44. Jadi cara pemapasan ini adalah cara yang sederhana, anti gagal, anti berisik, kemudian dijamin motornya enak ya. Motornya bisa napas panjang, power ngisi. Enak pokoknya ya, bisa kencang. Nah, perhatikan bagian sini ya. Ini bagian noken asnya kita persiapkan. Kemudian kita siapkan jangka sorong atau bisa dibilang sigmat. Kita ukur dulu nih tinggi bubungan dari noken asnya berapa. Kemudian kita tentukan nih mau berapa mili kita papas. Untuk in dan X kita ukur ya. Nah, ini tingginya berapa? Nah, untuk motor harian saya sarankan jangan lebih dari 1 mili saja untuk pemapasan ya. Karena ini juga untuk motor harian, jadi saya akan papas dengan ukuran 1 mili pemapasan. Kita papas bagian base circle ya. Bagian base circle dan nanti untuk bagian batasan pemapasan saya akan kasih tahu di sini. Nah, jadi noken as itu ada bagian plank ya. Apa itu plank? Nah, jadi di bagian pinggang menuju bubungan itu ada garis yang rata. Kalau dipegang itu terasa rata dan itu disebutnya dengan plank. Nah, jadi plank ini dibagi menjadi dua bagian. Ada plank bawah, nah ini saya garis. Dan ada plank atas ya, yang menuju ke bubungan. Nah, ini plank atas. Nah, untuk tahap pemapasan di sini, jadi kita atur dulu untuk planknya ya, plank atas dan plank bawah. Nah, jangan sampai salah untuk menandai ya, plank atas dan plank bawahnya. Nah, kemudian setelah ditandai seperti ini, jadi di sini kalau misalkan jarak pemapasannya semakin ke bawah itu durasinya akan semakin besar. Kalau pemapasan semakin ke atas itu durasinya akan semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Kalau saya di sini untuk motor harian ini kita ambil tengah-tengah dari plank ini. Nah, ini garis plank kita ambil tengah-tengahnya. Jadi standar-standar aja ya. Bisa dibilang standar harian boleh, dibuat racing benar-benar racing juga bisa. Nah, jadi kita ambil tengah-tengahnya. Jadi bagian tengah inilah yang menjadi batasan untuk pemapasan. Untuk bagian bubungan kita biarkan standar, jangan dirubah apa-apa ya. Ini cara pemapasan sederhana untuk motor harian. Ini dijamin enak. Seperti itu ya. Dua-duanya kita tandai seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan wilayah plank. Kalau saya bilang mah biasanya plank itu garis rata ya. Jadi permukaan rata dari noken as menuju ke bubungan. Nah, itu saya sebut dengan plank. Oke, setelah kita tandai barulah kita langsung ke bubutan ya. Kita senterkan lalu kita langsung bubut. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, mudah kan? Teman-teman tinggal ikuti aja cara ini ya.
Oke teman-teman semuanya, nah inilah hasil dari pemapasan yang barusan kita lakukan. Ini hasilnya udah beres, dan di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian dekompresi masih terpasang ya. Ini bagian dekompresi masih ada. Kenapa saya masih pasangkan bagian dekompresi? Karena untuk keempat-empat ini tipe starter tangannya tipe starter halus. Jadi kalau dekompresinya tidak terpasang, nanti CZ 130 itu nggak kuat starter. Dan kuncinya itu ada di sini nih. Nah ini bagian dekompresi ini, bagian roller yang terinjak oleh pelatuk itu harus dikecilin sedikit. Ya untuk biar sepatu klep atau pelatuknya bisa nginjak dekompresinya dengan rata ya. Kemudian untuk pengetesan kita pasang di block off-nya. Klepnya juga dipasang, per klepnya juga dipasang, terus pelatuknya juga dipasang. Nanti kita settingkan untuk celah klep kasih yang paling rapat dulu ya. Kita kasih 0,01, pokoknya 0,01 aja lah. Yang paling rapat aja dulu ya nanti setelan klepnya. Jadi kita coba ini supaya bisa atau buat mengetes per klepnya mampu atau enggak, atau overlapnya itu mampu atau enggak ya. Takutnya dikasih rapat klepnya, overlapnya malah tabrakan, atau per klepnya malah terlalu rapat. Nah jadi kita coba paling ini dulu, paling rapat dulu ya. Kita cobain dulu, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini setelannya rapat ya. Nah, karena memang noken asnya rata, jadi meskipun dikasih setelan klep rapat, ini spellingnya masih tetap banyak ya. Tuh spellingnya banyak, dan ini menunjukkan bahwa overlapnya bisa agak tinggi ya. Overlapnya agak tinggi. Nah, bisa dilihat dari posisi bebas noken as. Kita lihat putar noken asnya. Nah, kita sambil rasakan per klepnya itu mampu atau enggak untuk lipnya. Ternyata mampu ya, dan ini lipnya tinggi nih. Ini lipnya lumayan tinggi ya untuk motor kelas harian 130 cc. Kemudian overlapnya juga tinggi, masih ada celah sekitaran 1,5 mili untuk jarak in dan X. Masih aman ya, masih tetap aman. Kita cobain untuk piston. Nah ini pistonnya kita cobain simpan di atas klep yang lagi terbuka dua-duanya atau overlap. Apakah sudah aman, rata, pas dengan cowakan yang udah dibikin. Apakah masih menabrak atau enggak gitu kan. Dan alhamdulillah ini masih maksudnya sudah aman. Sudah dalam tahap aman dengan dom 3 mili ya, 2,5 lah kalau nggak salah. Ini kompresi padat ya, udah cukup. Nah oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.